Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Nama saya Iko Mang Adi Kusuma, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangli, Bali. Adapun visi saya setelah mempelajari modul 1.3 ini adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak. Perhatikan juga garisnya. Yang berikutnya adalah visi guru penggerak. Nah, dari ketiga modul ini, setelah lulus CGP atau pendidikan PPGP, CGP diharapkan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan visi guru penggerak, pada filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sedangkan visi guru penggerak, dalam menyusun visi, guru penggerak harus berfokus pada murid, agar murid berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sedangkan keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak, pada visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan nilai guru penggerak, yang pertama, nanti guru penggerak diharapkan mandiri, kemudian berpihak pada murid, kolaboratif, yang dapat diwujudkan dalam pembelajaran, presentasi, kemudian inovatif, agar peserta didik tidak jenuh, kemudian di akhir biasanya akhir pembelajaran memberikan refleksi atau reflektif. Kemudian peran guru penggerak, yang pertama memimpin pembelajaran, berikutnya mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Adapun kesimpulan keterkaitan antar materi, guru penggerak telah memahami nilai dan telah menerapkan perannya sebagai guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang telah disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan visi tersebut, guru penggerak dapat menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA untuk menyamarkan kelemahan-kelemahan demi mendapatkan kekuatan-kekuatan nilai yang dimiliki pada organisasi atau sekolah dengan menggunakan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Coperider and Whitney tahun 2005, kemudian Noble dan McGrath tahun 2016. Menurut mereka, pendekatan ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses perubahan manajemen yang biasa. IA berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Nah, dari analisis Bagja,
Dari analisis Bagja yang telah saya susun, nanti akan saya jelaskan, saya mendapatkan prakarsa perubahan berupa mewujudkan karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan kompeten melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan diri. Nah, di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan bagjanya yang merupakan analisis dari prakarsa perubahan yang telah tadi saya sebutkan. Yang pertama pada huruf B ya, atau buat pertanyaan utama, define, yang mana tindakan yang dapat saya lakukan nanti adalah berkolaborasi dan berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua peserta didik. Dari prakarsa perubahan mewujudkan karakter peserta didik yang berhalak mulia dan kompeten melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan diri. Nah, ini adalah dokumentasi dari B buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Nah, tindakan atau penyelidikan yang dapat saya lakukan adalah memetakan aset atau potensi yang ada di sekolah yang dapat mendukung pembiasaan di kelas dan di sekolah, sehingga dapat mewujudkan karakter akhlak mulia dan kompetensi peserta didik. Yang kedua, saya melibatkan kepala sekolah, seluruh pendidik dan tenaga pendidikan, serta orang tua peserta didik untuk aktif menjadi teladan dan menuntun peserta didik dalam mewujudkan nilai akhlak mulia. Yang ketiga, saya melibatkan instruktur dari dunia kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi peserta didik. Sedangkan ini adalah dokumentasi dari ambil pelajaran. Pada foto di sini ini adalah instruktur dari Iduka. Sedangkan yang lain ini adalah pembiasaan, kemudian ini peningkatan kompetensi guru. Sedangkan kompetensi kejuruan ini adalah dokumentasinya. Yang ketiga, kita sudah di tahapan gali mimpi atau G, dream. Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya yang pertama adalah membuat gambaran dan narasi penerapan pembiasaan sebelum belajar di sekolah. Membuat deskripsi atau gambaran tentang hal-hal baik jika tercapainya perubahan yang diinginkan. Membuat gambaran hal-hal baru yang dapat dilakukan setelah harapan tercapai. Yang keempat, membuat karya berupa poster sebagai pengingat dan motivasi untuk selalu berakhlak mulia. Yang kelima, selalu mengasah diri untuk meningkatkan keterampilan kreatif dan kompetensi utama melalui sumber belajar yang beragam, termasuk aktif mengikuti kompetensi kejuruan atau lomba-lomba yang harus diikuti. Nah, di sini juga saya menampilkan pada tahapan ini gali mimpi, di mana guru juga harus meningkatkan kompetensinya, kemudian ini pembiasaan, kemudian ini adalah poster SOP kerja di kejuruan. Utamanya pada mapel housekeeping untuk section public area. Baik, berikutnya tahapan jabarkan rencana. Yang pertama, untuk daftar tindakan atau penyelidikannya adalah membuat rencana daftar atau hal-hal yang dapat memotivasi peserta didik untuk melaksanakan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, membuat rencana target pencapaian kegiatan, perubahan sikap, dan penguatan pembiasaan yang realistis satu semester dan melakukan evaluasi setiap bulan. Yang ketiga, memuji peserta didik yang konsisten melakukan pembiasaan. Berikutnya adalah melibatkan seluruh warga sekolah. Berikutnya, menentukan indikator keberhasilan. Yang terakhir, belajar dari berbagai sumber yang relevan dan aktif mengikuti lomba pengembangan keterampilan kreatif dan kompetensi utama. Nah, ini adalah dokumentasi dari jabarkan rencana. Nah, tahapan Bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, daftar atau tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan seluruh stakeholder sekolah untuk memantau pelaksanaan pembiasaan di lingkungan sekolah. Yang kedua, melaksanakan evaluasi dan refleksi setiap bulan dengan warga sekolah. Yang ketiga, sekolah memberikan dukungan penuh bagi peserta didik
dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan kreatif dan kompetensi utama. Nah, ini adalah dokumentasinya untuk tahapan atur eksekusi. Baiklah, kita sudah di tahap kesimpulan implementasi inquiry apresiatif model Bagja dalam menumbuhkan karakter akhlak mulia melalui pembiasaan yang dilakukan secara kolaboratif bersama peserta didik akan memberikan banyak pelajaran, baik bagi pendidik ataupun bagi peserta didik untuk berlatih mencari solusi bersama. Peserta didik mendapatkan kesempatan untuk belajar mengungkapkan hal positif yang dimiliki dalam menumbuhkan semangat belajar dan menciptakan suasana nyaman dalam belajar. Peserta didik juga dapat berlatih secara terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan kreatif dan kompetensi utama agar kelak dapat bersaing di dunia kerja. Baik, demikianlah paparan saya untuk aksi nyata 1.3 visi guru penggerak. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.